Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Ahmad Fahroni, Magister Pendidikan Islam, karena telah memberikan waktu untuk sekelompok kami yang akan mempresentasikan tentang zaman Khulafaur Rasyidin. Anggota kelompok kami yang pertama Silvianisa Eka Santi, yang kedua Rusneni Azlina Fiza, yang ketiga Lia Retian Dewi. Sejarah masa Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad memperjuangkan agama Islam hingga dapat merubah bangsa Arab yang dahulunya menyembah berhala hingga mengetahui Allah lah Tuhannya. Namun bertepatan Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah 8 Juni 632 M, masyarakat Mekah dikejutkan dengan kabar duka yang mendalam, bahwasanya Nabi Muhammad telah wafat dalam usia 63 tahun. Sepeninggalnya, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat kepada seorang untuk meneruskan kepemimpinannya kekhalifahan. Akhirnya, muncullah Khalifah Rasyidiyah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang memimpin secara Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar lahir pada 27 Oktober 573 dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634. Beliau adalah salah seorang sahabat terdekat Nabi Muhammad yang menemani Nabi pada banyak peristiwa terutama Isra Mi'raj. Sebagai khalifah pertama, beliau dihadapkan dengan masyarakat sepeninggal Nabi. Beliau memerangi masyarakat yang tidak mau diajak pada kebenaran. Menjadi khalifah 11-13 Hijriah atau 632-634 M, banyak ekspedisi yang harus dilewati beliau. Dan beliau wafat pada Senin 23 Agustus 624 M karena sakit yang beliau derita. Umar bin Khattab bin Nufail lahir 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Beliau adalah salah satu sahabat terdekat Nabi yang dibaiat menjadi tangan Abu Bakar dan menggantikan posisi khalifah ketika Abu Bakar wafat. Beliau adalah seorang Amirul Al-Mu'minin, pemimpin beriman yang semasa pemerintahannya mampu menjadi penakluk ekspedisi yang sudah dirintis oleh pendahulunya dan perluasan daerah penguasaan. Umar menata pemerintahan dengan membentuk departemen Diwan mengadopsi model Persia. Dan perkembangan pusat kekuasaan Madinah pun menjadi pesat. Hingga pada akhirnya beliau wafat karena dibunuh oleh seorang budak Persia, dan beliau memerintah sejak 12 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 M. Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah lahir pada 574 Masehi dari Bani Umayyah, merupakan salah satu sahabat dekat Nabi yang menjadi khalifah dari 23 sampai dengan 35 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Pada masa pemerintahannya terjadi perpecahan masyarakat antara mendukung kepemimpinannya dan pemerintahan Ali. Umat Islam kecewa pada pertengahan pemerintahannya karena yang menjalankan pemerintahan adalah Marwan bin Hakam dan kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Ini dikarenakan usianya yang sudah dikatakan usia lanjut. Keadaan pergantian Umar dengan Utsman memicu semangat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang menyebabkan pemberontakan di Madinah dan daerah-daerah Arab yang lain pada 17 Juni 656 Masehi yang menyebabkan wafatnya khalifah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah hari Jumat tanggal 13 Rajab 23 sebelum Masehi, merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad yang menjadi khalifah dari 35 sampai dengan 40 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Oposisi terhadap Ali secara terang-terangan dimulai dari Aisyah, Tolah, dan Zubair yang menentang terhadap Ali. Mereka menuntut khalifah menghukum para pembunuh Utsman.
Perang Unta menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, karena peristiwa ini memperlihatkan sesuatu yang baru dalam Islam, yaitu untuk pertama kalinya khalifah turun ke medan perang untuk memimpin langsung angkatan perang dan justru bertikai melawan saudara sesama muslim sendiri. Berhasil memadamkan pemberontakan Zubair-Tollah dan Aisyah, Ali pun bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah besar tentara. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin, sehingga terjadilah perang Siffin yang diakhiri dengan tahkim atau arbitrase. Hal ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan Khawarij. Kondisi hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Menurut para ahli sejarah Islam, periode setelah Nabi wafat, umat Islam menghadapi banyak masalah. Berbagai macam permasalahan yang timbul dikarenakan vakumnya pemerintahan dan karena perluasan wilayah Islam semakin memaksa para sahabat untuk benar-benar berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum, permasalahan-permasalahan itu dapat digolongkan menjadi beberapa aspek, yaitu aspek politik. Kekhalifahan Abu Bakar. Terjadi peristiwa Sakhifah yang menyatakan penduduknya lah sebagai penerus Nabi dan datanglah para sahabat Nabi. Umar dan sahabat lainnya kemudian langsung memproklamirkan Abu Bakar dari golongan Muhajirin sebagai pengganti Nabi. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar mengatasi kemelut politik dengan pemberani yang setia juga menerjang bahaya. Konspirasi politik yang dirancang oleh musuh-musuh Islam, terutama kalangan Yahudi dan Persia, yang sangat membencinya karena pada kekhalifahannya, kekaisaran Persia telah dihilangkan dari muka bumi. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya, dia melihat bahwa banyak gubernur-gubernur yang kurang cakap, sehingga yang terjadi adalah korupsi dan penggelapan uang negara, memutuskan untuk mengganti gubernur-gubernur yang tidak kompetitif. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bukanlah orang yang pandai dalam hal politik. Dia lebih dikenal sebagai sosok pintu ilmu dan juga seorang pemberani dan tangkas. Namun tanpa sadar, hal ini malah membuat Ali seolah-olah sedang menumbuhkan musuh-musuh di sekelilingnya, seperti Muawiyah yang saat itu sangat membencinya. Aspek fikih. Perbedaan daerah Makkah dengan daerah Mesir inilah yang kemudian semakin memperkaya sarwah fikih umat Islam pada zaman tersebut. Pengalihan hukum Islam pada periode Khulafaur Rasyidin ini terasa sangat hidup dan banyak umat yang mengikutinya. Beberapa ikhtikaf muncul meskipun lebih kecil dibanding periode berikutnya, seiring dengan perkembangan fikih itu sendiri. Aspek kaidah. Berawal dari berita wafatnya Nabi Muhammad yang tersebar di kalangan para sahabat, membuat mereka merasa khawatir dengan umat Islam karena hanya Nabi yang mampu mengangkat dari keterpurukan dan kesesatan serta kekufuran menuju ketauhidan dan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Tradisi ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menangani permasalahan seperti murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab Al-Faruqi. Umar mampu menangani permasalahan baitul mal, zakat, urs, dan koin. Masa kekhalifahan Utsman. Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan administrasi, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi serta staf, menjelaskan perbaikan dan kekurangan jaksa,
hakim, abdi hukum, serta menguraikan pendapatan administrasi dan pengadaan bendahara. Kesimpulan, pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar, Utsman, dan Ali. Hukum-hukum syariat yang sempurna pada masa Rasulullah lalu pindah ke zaman para sahabat, di mana mereka harus memikul tanggung jawab mencari sumber-sumber syariat. Hal ini diperlukan agar mereka dapat menjawab perkembangan zaman yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat Khulafaur Rasyidin ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata atau ucapan yang tidak jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.